Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafra Ramadhani dari kelas T0702 dengan NIM 1020524029. Jadi kali ini saya akan membahas tentang inverse matrix untuk mata kuliah penelitian operasional 2. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan inverse matrix? Nah, di sini kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, metode matrix adjoint, lalu yang kedua OBE Gauss-Jordan. Untuk matriks adjoint sendiri itu kita menggunakan nilai determinan, sedangkan untuk OBE kita menggunakan serangkaian operasi aritmatika yang dilakukan pada baris-baris sebuah matriks untuk mengubah bentuknya tanpa mengubah solusi dari sistem persamaan tersebut. Langsung saja, di sini kita memiliki soal matriks 4x4 dengan perintah jelaskan cara menentukan matriks inverse untuk matriks berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi di sini kita akan menentukan inverse matriks menggunakan metode OBE. Cara yang pertama, kita itu harus menggabungkan matriks M dengan matriks identitas. Matriks identitas yang digunakan juga harus menggunakan matriks 4x4, dikarenakan kita juga dalam soal menggunakan M-nya itu 4x4. Kita harus juga menggunakan matriks identitas 4x4. Oke. Lalu selanjutnya, kita harus menentukan pivot di kolom pertama. Kolom itu di sini, lalu untuk baris itu ini. Ya. Oke, kita harus menentukan pivot di kolom pertama dengan cara kita menukar baris 1 dengan baris 2 agar angka 1 menjadi pivot. Karena sebelumnya angka 1 ini kita harusnya di baris kedua, maka kita tukar di baris yang pertama. Untuk kita menjadikan pivot di kolom pertama. Maka yang di sebelah sisi kanan atau matriks identitas juga ikut berubah. Kita juga tukar. Oke. Setelah itu, di sini kita menggunakan eliminasi untuk mengenalkan kolom 1. Kita mengenalkan kolom 1 dengan rumus R2 dikurangi 5R1, yaitu baris kedua dikurangi 5 kali baris R1. Maka 5 dikurangi 5 dikalikan dengan 1, maka hasilnya 0, maka begitupun seterusnya. Setelah itu, kita juga mengenalkan pada baris kedua, kita masih menghitung kolom pertama dengan cara baris ketiga dikurangi 9 kali baris 1, maka hasil perhitungannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita menghitung untuk kolom 1 untuk di baris terakhir, yaitu baris keempat. Dengan cara baris 4 dikurangi 9 kali baris 1, maka akan menghasilkan 0, yaitu 9. 9 dikurangi 9 dikalikan 1, maka menghasilkan 0. Maka begitupun seterusnya. Jika pada kolom 1 sudah 0 semuanya, maka kita akan berlanjut ke kolom kedua. Oke, di kolom kedua juga sama. Kita harus menentukan pivot terlebih dahulu. Karena pivot ke kolom kedua harusnya di baris kedua, maka kita akan mengenalkan di baris kedua terlebih dahulu. Kita akan mengenalkan dengan cara membagi dengan 6. Dengan minus 6. Maka 0 dibagi minus 6 dengan 0, 6 dibagikan min 6 sama dengan 1. Maka ini pivot untuk di kolom kedua. Setelah itu, setelah menentukan pivot, kita akan mengolah kolom 2 dengan cara mengeliminasi atau menjadikannya semua menjadi 0. Karena kita sudah menentukan pivotnya, maka kita menghitung baris pertama untuk mengenalkannya dengan cara baris 1 dikurangi 2 kali baris 2. Jadi baris 1 dikurangi 2 kali baris 2. Oke. Maka untuk di baris ini sudah menjadikan 0, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan untuk di baris ketiga dengan cara baris ketiga dikurangi ditambah dengan 16 kali baris kedua. Oke. Sudah menghasilkan angka 0 di bawah pivot, maka selanjutnya kita akan menghitung untuk baris terakhir atau baris keempat. Setelah itu kita untuk menghitungnya dengan cara baris keempat ditambahkan dengan 11 kali baris 2. Yang artinya baris keempat ditambahkan dengan 11 kali baris 2. Oke. Maka ini kita akan mengenalkan yang bagian ini, maka kita fokus bagian ini terlebih dahulu. Min 11 ditambahkan 11 dikalikan 1, akan menghasilkan 0.
Setelah kolom 2 semuanya sudah tereliminasi atau sudah selesai iterasinya, maka lanjut ke kolom ketiga. Setelah itu kita ke kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga ini kita seperti pada kolom ke-1 dan kedua menentukan pivot terlebih dahulu dengan cara menukar baris 3 dengan baris keempat. Kita menukar baris ketiga dengan baris keempat. Oke, baris ketiga dengan baris keempat agar kita memiliki pivot yaitu 0. Setelah sudah selesai kita tukarkan, maka kita lanjut untuk mengolah kolom 3 dengan menggunakan cara untuk di baris pertama, baris kedua ditambahkan 0, baris ketiga. Maka sudah menghasilkan 0. Setelah menghasilkan 0, kita lanjut untuk baris ke-4, baris terakhir. Setelah itu kita menggunakan rumus dibagi 30. Mengapa dibagi 30? Karena agar kita memiliki pivot di kolom keempat. Kolom keempat untuk pivotnya harus letaknya di sebelah sini. Maka kita menggunakan cara sebagaimana ini bisa menjadi angka 1. Maka dengan cara 30 dibagi 30. Oke, begitupun seterusnya sampai ke kolom 4 sampai menghasilkan 0. Setelah itu hasil akhirnya akan seperti ini. Hasil akhir itu setelah di sebelah kiri sebelah kiri berbentuk matriks identitas, sedangkan di sebelah kanan itu hasil dari matriks inverse kita. Maka menghasilkan jumlah matriks seperti ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.